Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wa ifadata wal istifadata wa hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi batullah wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi arkanis salati. Arkanus salati sab'ata asyar. Al-awwalu an-niyyah. Al-thani takbiratul ihram. Al-thalithu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Ar-rabi'u qiraatul fatihati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita seputar permasalahan fikih ibadah. Terkhusus kita sudah masuk dalam permasalahan yang berkaitan tentang sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk pembahasan yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat dan sudah kita bahas beberapa di antaranya, di mana kita sudah membahas permasalahan yang berkaitan tentang niat, takbiratul ihram, kemudian berdiri bagi yang mampu, dan yang terakhir kita sudah membahas mengenai rukun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan rukun yang kelima dan seterusnya, dimulai daripada ruku. Al-khamisu ar-ruku. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safiratul Najah, rukun yang kelima dari sholat itu adalah ruku. Ya, nah, kita mungkin sudah paham semua dan sudah tahu semua ya bagaimana yang disebut dengan ruku itu. Namun perlu sedikit ada beberapa tambahan yang mungkin kita harus ketahui, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Saja, bahwasanya bagi orang yang sholat berdiri, ya, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, sholat itu ada yang mungkin dari awalnya berdiri, ada yang tidak mampu berdiri kemudian duduk, atau kemudian ada juga yang melaksanakan sholat sunnah dengan cara duduk, maka itu tentu nanti rukuknya berbeda, karena posisi duduk itu lebih rendah daripada posisi ruku, seperti itu. Nah, sehingga kemudian kapan dianggap orang yang berdiri itu ruku dan kapan juga orang yang duduk itu dianggap ruku. Dijelaskan bahwasanya aqallu, ya, atau minimal dianggap sudah sah ruku itu kapan? Bagi orang yang berdiri, ayyan haniya qadra wusuli rahatai mu'tadil khilqati rukbataihi yaqinan. Ya, ketika seseorang itu sudah membungkuk, jadi kalau orang yang berdiri dia sudah membungkukkan badan atau mencondongkan badan ke arah depan, qadra wusuli rohatai, sekira-kira, ya, jadi sejauh mana minimalnya, sekira-kira rohatai, ya, dua telapak tangan. Nah, dua telapak tangan maksudnya adalah bagian dalam tangan, yang tangan ya, bukan hanya sekedar jari, ya, karena nanti kalau jari itu lebih singkat apa namanya condongnya atau bungkuknya, tapi kalau menggunakan telapak tangan itu lebih jauh nanti, ya. Nah, sampainya dua telapak tangan bagian dalam ini mu'tadil khilqah, yang ukurannya standar, ya, ukurannya sedang, rukbataihi, sampai ke lututnya. Jadi sekira-kira kalau seandainya tangan ini, yang bagian dalam tangan ini sudah sampai ke lutut secara yakin, maka itu sudah dianggap sah rukuknya. Ya. Nah, maka dengan demikian, kalau seandainya ada orang yang kemudian menundukkan badannya, tapi tangannya belum sampai ke lututnya, ya, atau kalau sekira-kira dia menempelkan tangannya ke lutut itu belum sampai, masih ada jarak, ya, atau mungkin hanya bagian jari-jari atasnya saja yang baru mencapai lutut, ya, belum sampai bagian dalam telapak tangannya ini, maka dia belum dianggap sebagai ruku, ya, kalau dia sholat dalam keadaan berdiri, ya, itu minimal, ya, jadi minimalnya hanya ketika sampai ukuran tersebut. Namun kalau ingin mendapatkan kesempurnaan, artinya cara yang paling sempurna itu seperti apa? Ya, tadi akal itu maksudnya adalah minimal sah, artinya sudah dikerjakan itu sudah sah meskipun belum sempurna. Nah, ada lagi cara yang lebih sempurna dari ruku itu apa? Nah, disebutkan bahwasannya ada empat. Ya, yang pertama, sempurnanya ruku itu apabila sudah rata. Ya, sudah rata apanya? Punggungnya, lehernya, dan kepalanya. Gitu ya. Jadi seolah-olah kalau diletakkan sesuatu di sana itu ya lurus, gitu ya, antara punggung,
ya, kemudian leher dan kepalanya seperti itu. Ya, yang kedua adalah lututnya tegak lurus. Gitu kan. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya tangan itu mencapai lutut. Nah, artinya kan ada potensi di mana lutut itu nanti akan tekuk ya, tekuk sehingga kemudian lebih cepat sampainya gitu ya. Nah, tapi kalau yang sempurna adalah ketika lutut ini tegak lurus, artinya bagian bawahnya lurus, atasnya lurus ya, membentuk huruf L ibaratnya seperti itu. Ya, jadi memang benar-benar lurus. Dan yang ketiga adalah lututnya itu dipegang ya atau digenggam oleh kedua tangannya gitu. Dan yang terakhir adalah direnggangkan jari. Jadi cara yang paling mulia, yang paling apa namanya, yang paling baik dalam agama Syafi'i, ketika tangan menyentuh lutut, maka nanti jari-jarinya agak sedikit direnggangkan. Nah, itu adalah cara yang paling sempurna untuk rukuk dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian bagi orang yang duduk bagaimana? Nah, tentu kan akan berbeda ya. Apakah kemudian dia berdiri, kemudian atau bagaimana? Nah, jawabannya bagi orang yang duduk maka minimalnya bagaimana? Minimalnya adalah ketika dahinya, artinya dia akan membungkuk ya, membungkuk juga dan dahinya itu sejajar dengan lututnya gitu ya. Jadi kalau orang sholat dalam keadaan duduk, maka ruku minimalnya adalah ketika dia membungkuk ke arah depan ya atau jatuh condong ke arah depan dan minimalnya apa namanya keningnya ini jabhah itu sejajar dengan lututnya gitu itu minimalnya gitu ya jadi sejajar dengan lututnya itu minimal jadi kalau masih sekedar masih begini saja ya ya itu berarti belum belum ruku ya nah, ini kita tidak berbicara mengenai kalau bagaimana orang misalkan memiliki penyakit tertentu ya sehingga kemudian tidak bisa membungkuk jauh itu beda kasus ya kita berbicara mengenai orang yang dalam tanda kutip masih normal-normal saja ataupun mungkin ada penyakit tertentu dia tidak bisa berdiri akhirnya dia sholat dulu tapi mampu untuk melakukan itu maka dia harus melakukan itu. Ya, tapi sempurnanya adalah ketika eh, seseorang yang sholat dalam keadaan duduk itu rukuk ketika dia membungkukkan kepalanya hampir mendekati bagian daripada tempat sujudnya, tapi tidak menyentuh. Gitu ya. Jadi lebih daripada sekedar sejajar dengan lutut, tapi lebih daripada itu hampir menyentuhnya, hampir ya, bukan sampai menyentuh, tapi hampir menyentuh bagian tempat di mana dia akan sujud gitu ya. Jadi semakin ke bawah lagi, tapi jangan sampai apa namanya menyentuh. Jadi kalau kita bisa simpulkan lah seolah-olah ya. Jadi ruku yang sempurna bagi orang yang sholat dalam keadaan duduk bagaimana? Ketika keningnya ini sejajar dengan apa? Di antara lututnya dan di antara tempat sujudnya gitu ya. Jadi di tengah-tengah di antara itu. Lebih kurang seperti itu. Oke. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwasanya apabila kita melakukan ruku bukan karena unsur memang niat kita untuk ruku, maka itu belum dianggap ruku. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh, ketika ada orang sholat dalam keadaan berdiri, lalu kemudian tersenggol atau mungkin didorong orang, gitu ya, ya. Dan memang kebetulan kita mau ruku misalkan contoh, tapi kita belum benar-benar mau rukunya. Jadi memang akan dekat ke ruku, tapi memang belum mau ruku. Atau misalkan kita sedang baca Inna kal kautsar. Kan masih ada dua ayat ya, tapi nggak sengaja dari belakang ada orang yang dorong kita atau mungkin mukul kita sehingga kemudian kita bukan terjatuh tapi tiba-tiba kepala kita jatuh ya, agak sedikit membungkuk ke bawah. Lalu kemudian kita katakan ya sudah langsung ruku dalam hati gitu ya. Langsung ruku sajalah gitu ya daripada berdiri ruku lagi gitu. Nah, itu belum dianggap ruku. Ya, karena nanti kita akan bahas bahwasanya salah satu syaratnya ruku itu sah adalah ketika ada hui ya, ada apa namanya? Ada unsur kesengajaan untuk mau ruku gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau ruku ya, artinya dirukukan oleh orang karena sebab orang lain, kita didorong orang kemudian nggak sengaja ruku terus kita mau ruku saja dianggap ruku nggak bisa kita harus berdiri lagi kemudian ada unsur saya ingin ruku gerakan ini akan ruku nah, itu harus ada seperti itu begitupun nanti kalau seandainya ya misalkan contoh ketika orang duduk di antara dua sujud itu kalau duduk di antara dua sujudnya bukan karena faktor ada unsur kesengajaan memang mau duduk di antara dua sujud itu tidak dianggap sebagai duduk di antara dua sujud contoh misalkan ketika ada orang yang sujud ya sujud pertama kemudian dia merasakan kok ada hewan-hewan yang lewat. Dia khawatir tiba-tiba refleks berdiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi sujud terus kita ngelihat ada sesuatu yang lewat di depan kita misalnya atau merasakan sesuatu yang lewat, kan refleks berdiri gitu ya. Nah, atau bukan berdiri atau mungkin duduk gitu, seperti itu. Ternyata bukan apa-apa, akhirnya ya sudahlah, udah kadung duduk, duduk aja langsung nggak bisa. Ya, jadi memang eh, duduk setelah sujud itu diniatkan karena memang memang mau duduk gitu, bukan karena faktor yang lain. Tapi kalau tadi faktornya apa? Faktornya karena
kita khawatir akan sesuatu. Begitupun tadi ruku tadi, kenapa ruku? Karena didorong oleh orang. Nah, itu nggak bisa. Jadi memang rukunya kenapa? Karena memang mau ruku. Duduknya kenapa? Karena memang mau duduk, gitu ya. Bukan karena faktor didorong orang, bukan ditarik orang, bukan karena ada hewan yang lewat sehingga kemudian kita berdiri, ya kemudian kita menegakkan badan. Nah, itu tidak atau belum dianggap sebagai ruku atau gerakan-gerakan lainnya. Jadi kita sudah akan masuk pembahasan dari pembahasan lainnya juga seperti itu. Ya, i'tidal pun juga seperti itu, harus niatnya i'tidal, bukan gara-gara kita lagi ruku lalu kemudian lewat hewan tertentu kita nggak sengaja berdiri terus langsung dianggap i'tidal. Tidak, kita harus ruku lagi terus ada niat mau berdiri seperti itu. Ya, begitupun dengan rukun-rukun lainnya. Nah, kemudian ketika seseorang itu dalam keadaan ruku, ya pada dasarnya dia tidak ada kewajiban untuk membaca lafaz apapun. Ingat ya, tidak ada kewajiban, bukan berarti tidak ada sunnah. Sunnahnya ada nanti bacaannya, tapi tidak ada kewajiban. Artinya kalau seandainya seseorang itu ruku saja, tumak ninah saja, diam, kemudian dia berdiri. Nah, yang catatannya tumak ninah tadi ya, maka dia sudah dianggap melakukan ruku. Karena ruku ini bukan rukun qauli, tapi rukun fi'li. Artinya dia melakukan perbuatan ruku dengan tumak ninah nanti ya, maka dia sudah dianggap sebagai ruku ya, meskipun dia tidak membaca apapun. Namun tetap ya kita niat ibadah bukan hanya karena sekedar melepas kewajiban, tapi memang karena faktor ta'abbud yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian ada beberapa hal yang sunnah yang juga harus kita lakukan. Di antaranya apa? Ya, membaca beberapa perkataan atau kalimat yang memang dianjurkan ketika ruku itu. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani bahwasanya ketika seseorang dalam keadaan ruku disunahkan untuk membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, ini semua mungkin kita sudah hafal ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, minimalnya berapa? Minimalnya sekali. Ya, jadi minimal sekali itu dibaca. Jadi kalau kita ngerjakan sekali itu sudah dapat minimal sunnah, gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi apakah harus dibaca 3 kali beberapa sunnahnya? Enggak. Ya, dibaca sekalipun sudah dianggap mendapatkan sunnahnya. Tapi tentu akan berbeda nilainya kalau kita baca 3 kali atau lebih ya seperti itu. Ya. Dan kalau dari awal kita meniatkan untuk hanya baca sekali itu hukumnya khilaful aula. Gitu ya. Jadi jangan dari awal diniatkan mau sekali gitu ya. Kita niatkan memang 3 kali, nanti toh kalau ternyata kejadiannya cuma sekali ya itu beda kasus seperti itu. Oke. Nah, kemudian sebagaimana disampaikan juga oleh Syekh Nawawi Bantani, kalau seandainya ya yang sempurna atau yang ideal, ya ideal kita sebutnya ideal lah gitu ya, itu dibaca setidaknya 3 kali ya bagi seseorang yang sifatnya itu apa namanya sholat sendiri mungkin ya sholat sendiri atau menjadi imam ya menjadi imam yang mana makmumnya tidak meridhoi kalau sholatnya panjang-panjang. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sholat jamaah ya persetujuan makmum untuk memanjangkan dan memendekkan sholat itu ada gitu ya. Jadi kalau seandainya makmumnya nggak ridho, imamnya sholatnya panjang-panjang, bacanya 3 aja. Tapi kalau nanti imamnya apa namanya makmumnya ridho, nggak apa-apa deh imamnya panjang-panjang seperti itu. Nah, itu nanti bisa ditambah-tambah bacaan-bacaan yang lain seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara idealnya bagi orang yang sholat sendiri atau bagi seorang imam yang mungkin makmumnya nggak mau berpanjang-panjang dalam sholat itu dibaca sebanyak 3 kali. Nah, di sini disebutkan juga bahwasanya yang paling sempurna justru adalah dibaca 5 sampai 11 gitu ya. Dan ini kalau di pembahasan mengenai ruku tidak disebutkan apa namanya jumlah kalau yang dibaca itu adalah ganjil. Tapi nanti kalau kita berbicara mengenai sujud, nanti dijelaskan di sana bahwasanya yang afdol itu ya 5 kalau 3, 5, 7, 9, 11. Jadi angka-angka ganjilnya. Nah, di sini tidak dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kalau kita merujuk ke pembahasan mengenai sujud berarti hampir sama lebih kurang. Jadi kalau mau sempurna boleh baca 5, kalau nggak 7, 9 hingga 11 seperti itu. Ya, jadi kalau mau 5 boleh, mau dibaca 7 boleh, mau dibaca 9 boleh, mau baca 11 boleh. Ya, tapi kalau seandainya sholatnya orang yang apa namanya yang tidak ridho ya makmumnya untuk berpanjang ya setidaknya bacanya 3 gitu ya. Kalau mau sholat sendiri baca 3 boleh ideal ya. Kalau mau baca 5 sampai 11 pun juga nggak masalah. Begitupun kalau imam yang makmumnya ridho mau baca 11 juga nggak masalah. Nah, ditambahkan juga kalau seandainya makmumnya ridho untuk memanjangkan bacaan, imamnya memanjangkan bacaan atau ketika kita sholat sendiri dianjurkan juga atau disunahkan untuk menambah dengan doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu fasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini salah satu doa yang dianjurkan dibaca ketika ruku dan dijelaskan bahwasanya
ketika kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali ditambah dengan doa yang tadi kita bacakan, itu lebih utama dibandingkan dengan kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu lebih daripada 3 kali. Jadi kalau misalkan ditanya mana yang bagus ya, Subhana rabbiyal azim 3 kali plus doa atau baca Subhana rabbiyal azim 11 kali. Jawabannya yang paling utama adalah baca 3 kali saja, terus tambah doa yang tadi kita bacakan. Itu lebih utama dibandingkan dengan kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi saja sebanyak bahkan 11 kali seperti itu. Oke, dalam suatu riwayat disebutkan juga bahwasanya Rasulullah SAW ketika ruku ya dan sujud ya dalam riwayat Anas, bahwasanya beliau memperbanyak membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ini sebenarnya kalau kita mengaca dari apa namanya organisasi keagamaan yang dari Indonesia ya, biasanya kan bedanya di situ. Kalau orang NU bacanya ini ya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau orang Muhammadiyah biasanya bacanya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sebenarnya ini hanya masalah riwayat ya, bukan masalah yang lebih besar daripada yang kita duga. Jadi hanya NU ngambil riwayat ini, kalau Muhammadiyah ngambil riwayat ini. Jadi mau dibaca yang manapun, mau digabung sebenarnya nggak masalah. Ya karena nanti ruku ya begitupun dengan sujud dan segala macamnya itu salah satu daripada rukun tawil istilah ya, rukun yang panjang. Dalam hal ini kita boleh memperpanjang bacaan di sana. Jadi ada nanti ya. Kalau bahkan kalau kita baca di kitab-kitab lain ya, seperti misalkan contoh dalam syarahnya apa namanya syarahnya Matan Takrib ya, yang ditulis oleh Al-Khatib Syirbini ya Al-Iqna, itu dibahas bahwasanya nanti ketika ruku itu disunahkan baca doa-doa ini. Jadi banyak doa-doanya tuh. Doa-doanya dan semuanya ada riwayat-riwayatnya. Itu pun sujud nanti ada banyak. Jadi ruku dan sujud termasuk salah satu atau di antara rukun-rukun yang mana dianjurkan untuk memperpanjangnya di sana seperti itu. Oke, kemudian dalam riwayat lain dari Aisyah disebutkan juga bahwasanya Rasulullah SAW ketika ruku dan sujud itu juga membaca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Jadi ada juga beberapa riwayat yang menyampaikan seperti itu. Berikutnya asadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam adalah melakukan tuma'ninah fihi, maksudnya fi ruku. Ya, jadi rukuknya itu adalah satu rukun, tuma'ninahnya juga satu rukun. Artinya orang yang hanya sekedar ruku dan kemudian tidak tuma'ninah langsung berdiri, ya apalagi kalau kita dalam konteks bulan Ramadan biasanya kalau tarawih nggak sempat untuk tumakninah, maka dia nggak sah sholat karena tumakninah itu rukun. Ya, nah sebagian ulama menggabungkan antara ruku dan tumakninah, sebagian memisahkannya. Ya, jadi hanya perbedaan lafzi saja, bukan perbedaan daripada substansi. Nah, tumakninah sendiri adalah kalau dulu ya kami diajarkan bahwasanya tumakninah itu kondisi tubuh itu diam. Ya, maksudnya antara satu gerakan dengan satu gerakan yang lain itu nggak seolah-olah bersambung gitu ya. Jadi kalau misalkan orang berdiri rukunya tidak langsung, nah itu kan seolah-olah bersambung gerakannya. Jadi ruku itidal itu kayak alur berjalan gitu ya. Jadi berdiri, ruku, kemudian langsung berdiri, langsung sujud, gitu. Kan nggak ada berhentinya. Nah, jadi tumanina itu adalah kondisi di mana ketika memberi jeda antar satu rukun dengan rukun lainnya, seolah-olah itu bukan satu kesatuan. Jadi kalau kita berdiri kemudian ruku, berhenti sebentar, terus kemudian tidak. Nah, itu kan ada dua rukun berbeda karena ada jeda yang membatasi. Tapi kalau ruku langsung berdiri, bahkan ada orang yang belum sempurna ruku langsung berdiri, kita seolah-olah jadi satu gerakan yang memang alur gitu ya, seperti tarian apa gitu ya. Jadi gerakannya seperti itu, maka itu tidak disebut dengan tumak nina. Jadi tumak nina itu adalah memberi kadar waktu sedikit sebentar dia menyempurnakan rukun. Ya, jadi kalau dulu guru kami itu menyebutkan begini. Jadi misalkan kalau ruku ya sempurnakan ruku sudah pasti sempurna benar baru kemudian berdiri. Itu tumanina. Jadi tumanina itu memberi jeda sebentar saja yang memastikan ruku itu sudah apa namanya sudah sempurna atau ya tidak sudah sempurna atau sujud sudah sempurna gitu ya. Duduk dan terus sudah sempurna kemudian melanjutkan rukun berikutnya. Ya jadi ada jeda seperti itu. Ya ada juga beberapa riwayat yang menyampaikan dalam beberapa kitab ya bahwasanya kadarnya minimalnya seukuran membaca subhanallah, ada juga yang seperti itu dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya tumanina itu ya sebagaimana diajarkan oleh guru kami yang kami ambil pendapatnya bahwasanya intinya adalah memberi jeda anggota tubuh untuk berhenti sebentar ya dan kemudian melanjutkan ke perbuatan berikutnya. Jadi seolah-olah itu bukan satu kesatuan gerakan tapi ada dua gerakan yang berbeda yang dipisah oleh tumanina ini seperti itu. Oke, berikutnya asabiu al-i'tidal. Yang ketujuh rukun sholat adalah i'tidal. Ya, i'tidal itu artinya kembali ke posisi sebelum ruku. Ya, jadi kalau kita katakan i'tidal itu berdiri, nanti agak sedikit sulit. Ya, kenapa? Kalau orang sholatnya duduk, bagaimana dia i'tidalnya berdiri kah? Ya, jawabannya adalah i'tidal itu adalah kembali ke posisi sebelum
ruku. Ya, jadi kalau seandainya orang sebelum rukunya sholatnya duduk, ya berarti dia setelah ruku kembali ke duduknya itu lagi. Kalau orang itu dia sholat sebelum rukunya itu adalah berdiri, maka dia kembali ke posisi berdiri kembali seperti itu. Ya, jadi kembalinya seorang yang sholat itu ke posisi sebelum dia ruku, nah, itu disebut dengan ya tidak, gitu ya. Nah, dalam hal ini, sebagaimana telah disampaikan dalam permasalahan ruku, kalau seseorang itu berniat dengan i'tidal selain daripada memang i'tidal, maka belum dianggap sebagai i'tidal. Kalau kita ruku lewat hewan, nggak sengaja kita respon untuk berdiri ya, karena kita punya respon takut sama hewan tertentu, kita langsung berdiri. Kemudian ya udahlah langsung i'tidal, nggak bisa. Ya, jadi kita harus kembali ke ruku lagi. Memang niat berdirinya itu untuk ruku. Nah, dan harus dibedakan juga antara i'tidal dengan arrafu. Ya, arrafu lil i'tidal. Ya, istilahnya arrafu dengan i'tidal. Apa maksudnya? Jadi i'tidal itu adalah posisi sebelum rukuknya. Nah, proses berdirinya itu disebut dengan raf'u. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi raf'u itu mengembalikan, ada proses jalannya menuju ke i'tidal. Nah, i'tidal itu adalah ketika sudah di posisi sebelum ruku itu tadi. Jadi kalau kita misalkan sebelum ruku berdiri ya. Jadi i'tidalnya adalah berdirinya itu, bukan berdiri untuk apa namanya? Bukan menegakkan badan, jalan untuk berdirinya itu. Itu namanya rafa nih, gitu ya. Maka dalam hal ini harus dibedakan ya antara rafa dengan i'tidal. Karena rafa itu muqaddimah i'tidalnya. Jadi kalau seorang baru rafa gitu ya, artinya ibarat berdiri saja lah kemudian duduk lagi karena sholat udah berdiri ya. Kan banyak orang yang cepat-cepat sholat ya. Ruku terus baru agak berdiri, jadi belum tegak lagi sebagaimana posisi sebelum dia ruku, langsung sujud aja gitu. Maka itu belum dianggap tidak, karena tidak itu adalah ketika sudah seperti kondisi sebelum dia ruku. Adapun proses berjalannya dari ruku ke berdirinya tidak itu, maka itu disebut dengan rofa. Nah, rofa itu belum sampai ke level yang tidak, karena rukunnya adalah yang tidak seperti itu. Ya, nah sementara yang diinginkan itu adalah terkumpulnya rofa dan yang tidak itu. Jadi proses berdirinya sampai ke berdiri tegaknya sebagaimana posisi sebelumnya seperti itu. Nah, ketika dalam kondisi rafa sebagaimana yang tidak sebagaimana ruku juga ya, itu pada dasarnya ketika kita berdiri tumak ninah itu udah cukup. Tapi tetap kalau kita ingin mengambil sunnah ada beberapa riwayat yang kemudian menjelaskan mengenai beberapa yang harus dibaca ya, harus dalam arti sunnah untuk dibaca, sebaiknya dibaca seperti ketika rofa. Nah, ini kan baru benar. Jadi ketika rofa dibaca sami Allahu liman hamidah ya. Jadi ketika rofa dibaca sami Allahu liman hamidah, artinya rofa itu apa tadi ya, proses dari ruku ke berdiri lagi gitu ya. Nah, itu dibaca sami Allahu liman hamidah. Dan ketika sudah i'tidal dibaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau sebagian riwayat dengan menggunakan dhammah ya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, itu boleh ya. Ditambahkan juga dalam riwayat lain boleh ditambahkan hamdan katsiran mubarakan fi ya setelah membaca Rabbana lakal hamdu ya. Kemudian juga boleh juga ditambahkan ya dalam i'tidal itu membaca selain daripada saat dia akan kunut ketika i'tidal itu ahlas sana'i wal majdi aku maqala al abdu wa kulluna laka abdun la mani alima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu diantara yang boleh ditambahkan ya. Dan yang terakhir ini khusus untuk ketika dia tidak akan kunut di saat i'tidalnya itu. Jadi kalau misalkan mau i'tidal nggak perlu baca ini, tapi, mau kunut nggak perlu baca ini. Tapi kalau seandainya i'tidalnya bukan diiringi dengan kunut, maka boleh ditambahkan dengan ini ya. Dan kita pernah bahas juga bahwasanya yang tidak itu salah satu rukun qasir ya, artinya dia tidak boleh memperpanjang bacaan selain daripada apa yang warid ya. Nah, ini standarnya apa? Bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau lebih lama ya tidaknya ketimbang Al-Fatihahnya, maka batal sholatnya karena dia rukun qasir ya, sebagaimana duduk di antara dua sujud itu tidak boleh lebih lama dari aqallut tasyahud ya, minimal tasyahud. Nah, kalau seandainya lebih lama daripada aqallut tasyahud, maka dia batal sholatnya. Karena itu nanti ada beberapa masjid yang imamnya itu tahu ya mengenai aturan panjang pendek sholat itu. Ketika i'tidal dan duduk di antara dua itu nggak terlalu lama. Jadi hanya sekedar ngambil rukun, kemudian baca sekadarnya, kemudian langsung sujud. Karena khawatir nanti akan melampaui batas yang diharuskan seperti itu. Oke, yang kedelapan atau makna tufihi kita sudah bahas tadi ya, jadi kita tidak perlu tambah lagi. Jadi intinya ketika i'tidal itu adalah posisinya beri jeda antara i'tidal dengan sujud berikutnya. Jadi antara ruku, i'tidal dan sujud itu ada jeda masing-masing ya. Jadi kalau
sudah ada jeda ya, meskipun sebagian ada yang mengatakan kabar subhanallah, maka itu sudah cukup seperti itu, dan hukumnya adalah wajib ya. Kemudian yang kesembilan atas ya'u as-sujudu marratain, ya sujud sebanyak dua kali gitu ya. Jadi dijadikan satu rukun ya. Jadi kalau secara praktiknya ini dua hal karena dua kali sujud. Nah, masalahnya kita nggak bisa langsung dua kali sujud ya. Nah, harus ada pembatas gerakan yang bisa menyebabkan kita disebut dengan melakukan sujud dua kali. Itulah yang disebut dengan nanti duduk di antara dua sujud. Ya, jadi misalkan contoh sujud dua kali. Misalkan perintahnya. Bagaimana kita caranya kita sujud dua kali? Ya, sujud. Nah, ini udah dua kali nih, ini sekali nih, dua kali nggak bisa, tetap dianggap sekali. Harus ada gerakan lain, kemudian baru kita kembali ke sujud lagi, baru dianggap dua kali sujudnya seperti itu. Ya, sebagaimana dengan rukun yang tidak, ada beberapa bacaan yang dianjurkan untuk dibaca ketika sujud, yang diantaranya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti itu. Ya, Eh, ini riwayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, dan kita sampaikan juga tadi dalam permasalahan ruku ya, ketika dibaca sekali saja itu sudah dianggap mengerjakan sunnah. Ya, tapi tetap kalau dikerjakan tiga kali atau lebih, itu tentu pahalanya akan lebih besar dibandingkan hanya dibaca dengan sekali. Ya, jadi dengan dibaca sekali saja sudah dianggap mengerjakan sunnah, gitu ya, sunnah membaca bacaan zikir ketika sujud. Ya, minimal sempurnanya adalah tiga kali. Jadi minimal sempurna tiga kali, kemudian 5, 7, 9, dan 11 bagaimana tadi ruku yang sudah kita bahas seperti itu ya. Dan tidak lebih daripada itu kalau seandainya imamnya tidak diridhoi oleh makmum untuk panjang dalam sholat gitu ya. Kemudian sebagaimana tadi ada bacaan tertentu juga dalam ruku selain daripada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dalam ruku dalam sujud pun ada ya, selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu dianjurkan juga membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin gitu ya. Nah, jadi kalau kita samakan dengan kasus ruku tadi, artinya dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali plus dibaca doa ini, itu bisa kita katakan ya, menurut hemat kita ini lebih afdol ketimbang dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saja sebanyak lebih daripada tiga kali ya, 5 sampai 11 kali. Dan kemudian dianjurkan juga untuk memperbanyak doa ketika sujud ya, dan kembali lagi kita sudah pernah bahas ya, doa yang paling dianjurkan adalah doa ukhrawi ya, yang paling dianjurkan adalah doa ukhrawi. Artinya kita membaca doa-doa yang berkaitan dengan akhirat ya, ampuni dosa, lalu kemudian masukkan ke dalam surga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sempat ada pertanyaan juga bagaimana kalau seandainya kita doa berbahasa Indonesia, maka jawabannya usahakanlah pertama doa dengan doa yang warid dulu. Doa yang warid artinya apa? Kalau ada riwayat mengatakan Rasulullah ketika sujud baca doa ini. Jadi misalkan seperti Robbana atina fid dunya hasanah, itu lebih baik ya, karena doa-doa warid seperti itu. Kalau bisa berbahasa Arab sedikit, ya, nah, kita boleh berdoa dengan yang doa ukhrawi, misalkan seperti itu. Ya, kalau misalkan tidak bisa bahasa Arab, nggak tahu juga doa yang walid, ya doakan saja dalam hati. Karena nanti dikhawatirkan kalau seandainya doa dengan bahasa Indonesia ketika sujud itu, nanti batal sholatnya, gitu ya, karena dengan menggunakan bahasa asing, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa bahasa Arab atau hafalkan doanya, pahami maknanya, kemudian bacakan ketika sujud itu. Karena sujud merupakan salah satu apa namanya tempat terbaik untuk berdoa ya, sebagaimana dalam riwayat kan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa doa. Ya, jadi salah satu rukun yang tawil juga, yang panjang juga. Nah, karena itu nanti ada beberapa masjid yang ketika duduk di atas kursi itu cepat sekali, cepat dalam arti bukan berarti meninggalkan tumakninah, tetap mengerjakan tumakninah, membaca doa yang warid ya, tapi sekadarnya saja, tapi pas sujud itu lama sekali ya, baik sujud pertama sujud kedua, karena doanya panjang seperti itu. Dalam riwayat juga ya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah itu ketika sujud juga membaca Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqatu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu seperti itu ya. Dalam riwayat Aisyah juga disebutkan Rasulullah juga sering membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uqsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Oke, nah berikutnya disunahkan juga ya dalam sujud ya untuk membuka kedua matanya. Jadi ketika sujud itu jangan ditutup mata, disunahkan untuk membuka matanya seperti itu. Berikutnya al-ashiru yang ke-10 adalah at-tumakninatu fihi, kita sudah bahas juga. Jadi intinya memberi jeda juga antara sujud yang pertama, kemudian i'tidal, apa namanya sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, lalu kemudian nanti sujud yang kedua seperti itu. Oke, al-hadi asyar yang ke-11 adalah al-julus baina sajdatain, duduk di antara
dua sujud seperti itu ya, dan ini dilakukan di setiap rokaat ya, minimalnya ayyastawi jalisan ya, sebagaimana orang duduk pada umumnya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai tata cara duduk ya, sebenarnya tidak ada aturan khusus mengenai duduk duduk di antara sujud maupun duduk tasyahud seperti itu ya. Jadi mau duduk seperti apapun, bahkan di beberapa kitab dijelaskan ya, ayyi julusin kana soha ya, duduk seperti apapun itu sah ya, mau duduk seperti ini seperti itu. Jadi jangan dipertentangkan kemudian oh ini duduknya beda segala macam beda ya. Kita punya pengalaman di Mesir itu ya, orang-orang itu sujudnya duduknya terutama itu beda-beda, ada yang kemudian tegak di atas lututnya gitu ya. Nah itu beda-beda caranya karena mereka tidak memungkinkan untuk duduk dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya cara duduk itu tidak ada aturan tertentu secara sahnya saja gitu. Jadi kalau secara sahnya mau duduk secara apapun boleh, boleh-boleh saja. Tapi memang secara afdol ya, yang paling utama dan yang disunahkan dan cara yang terbaik itu ketika duduknya duduk yang bukan duduk tasyahud akhir, artinya bukan duduk yang kemudian berikutnya ada salam, maka yang diajukan adalah duduk iftirash namanya. Ya, duduk iftirash. Sementara kalau diiringi dengan salam berikutnya, maka duduk yang paling utama adalah duduk tawaruk namanya. Kita semua sudah tahu mengenai cara-cara masing-masing. Itu yang paling afdal, paling utama, dan cara yang terbaik. Tapi tidak menutup kemungkinan duduk dengan cara yang lain pun selagi masih sesuai dengan aturannya, maka itu diperbolehkan seperti itu. Oke. Nah, di antara bacaan-bacaan yang dianjurkan ketika dalam keadaan apa namanya duduk di antara dua sujud itu adalah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni seperti itu ya. Dan ini meskipun dia menjadi seorang imam tetap dibaca dengan dhamir anak ya, atau domir mutakalim wahdah ya, tidak dibaca dengan domir mutakalim al ghair, karena nanti yang dibaca dengan domir mutakalim al ghair itu hanya doa kunut gitu ya, Allahumma hdina fiman hadait, atau kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadait. Nah, kita ngafalnya Allahumma hdini, tapi ketika jadi imam boleh dibaca Allahumma hdina. Nah, tapi dalam hal ini kalau duduk di antara dua sujud Rabbighfirli warhamni itu tidak perlu dirubah jadi Rabbighfir lana warhamna wajburna dan tidak sebagainya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya boleh juga ditambah ya ketika duduk di antara itu membaca Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan ya. Minasyirki bariya la kafiran wala syaqiyya. Itu beberapa riwayat lain yang menjelaskan mengenai eh, bacaan-bacaan yang disunahkan ya. Nah, kita juga sempat bahas juga bahwasanya duduk di antara dua sujud adalah salah satu daripada rukun yang qasir. Artinya kalau dia lebih panjang dibandingkan dengan aqallu tasyahud maka batal sholatnya. Artinya duduk di antara sujud adalah duduk yang hanya sekedarnya saja karena pada dasarnya hanya untuk membatas antara dua sujud. Sebenarnya tidak itu membatas antara ruku dan sujud. Jadi rukunnya rukun yang qasir sebetulnya. Jadi tidak terlalu memperpanjangnya ya. Nah, kemudian yang ke-12 asani asyar atau maknina fihi, itu maknina juga ketika melakukan apa namanya duduk di antara dua sujud ya, memberi jeda antara duduk di antara sujud dengan sujud berikutnya. Asal lisa asyar yang ke-13 at-tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Apa itu tasyahud akhir? Tasyahud akhir adalah tasyahud yang mengiringi salam. Ya, jadi kalau tasyahud yang mengiringi salam, maka disebut dengan tasyahud akhir. Ya, nah tasyahud itu apa? Pada dasarnya tasyahud itu adalah bacaan tasyahudnya. Jadi tasyahud itu rukun qauli ya, bukan duduknya. Nanti duduknya disebut dengan qu'ud ya, qu'ud fit tasyahud atau qu'ud lit tasyahud, duduk tasyahud. Jadi duduk untuk tasyahud itu satu rukun, kemudian membaca tasyahudnya itu satu rukun. Nah, bacaan tasyahud itu ada empat. Ya, yang pertama bacaan at-tahiyatu lillah, kemudian salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Yang keempat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu empat bacaan daripada tasyahud ya. Tadi yang kita sebutkan adalah minimal. Artinya kalau dibaca at-tahiyatu lillah itu sudah cukup. Ya, tapi kalau mau disempurnakan sebagaimana kita sudah hafal semua ya, tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah itu lebih afdal, lebih utama seperti itu. Nah, dan ada beberapa syarat juga dalam tasyahud akhir ini. Ya, ini karena dia rukun qauli, maka ada beberapa syarat-syarat rukun qauli pada umumnya yang harus berlaku juga di sini sebagaimana Al-Fatihah. Di antaranya apa? Yang pertama adalah seseorang yang membaca itu harus mendengar sendiri bacaan tasyahudnya. Ini nggak ada baca dalam hati sholat itu ya. Jadi kalau baca Al-Fatihah, baca tasyahud akhir ya, atau nanti sholawat Nabi juga ya, rukun-rukun qauli semuanya ya, takbiratul ihram itu minimalnya adalah didengarkan lagunya sendiri. Jadi kita baca, kita dengar. Kalau misalnya kita nggak bisa dengar bacanya berarti kurang keras gitu ya. Nah, jadi nggak harus teriak juga, nggak harus keras juga, nggak harus jahar.
Jadi sir itu minimalnya adalah ketika terdengar oleh kita. Jadi isma'un nafsi istilahnya ya, memperdengarkan diri kita. Jadi diri kita bisa mendengar bacaan kita sendiri itu minimal. Ya kan nggak harus teriak-teriak juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah kedengaran sama kita. Tapi apakah itu jahar? Nggak, itu sir. Nah, jahar itu adalah ketika bacaan kita terdengar oleh orang yang berada di samping kita. Itu jahar namanya. Ya, jadi bacaan sir itu bukan berarti sepelan-pelan mungkin, tapi minimalnya ada. Yaitu apa? Minimalnya terdengar oleh kita yang membaca. Ya. Nah, kalau terdengar oleh orang yang membaca itu namanya bacaan jahar namanya seperti itu. Oke, karena kan nada rendah kita bisa dengar sendiri belum tentu orang bisa dengar, gitu kan. Kita agak sedikit berbisik-bisik. Nah, itu kan sir namanya seperti itu. Ya, begitupun Al-Fatihah kita nggak bisa cuma gerak-gerakan mulut ada suara gitu misalnya. Ya, maka dia tidak dianggap sebagai membaca Al-Fatihah karena membaca itu mengeluarkan suara. Nah, seminimalnya apa? Kita bisa mendengarkan sendiri bacaan Al-Fatihah kita. Yang kedua adalah membaca dalam keadaan duduk. Nah, dalam hal ini berarti tasyahud itu adalah bacanya dan dibaca dengan rukun berikutnya, yaitu apa? Rukun duduknya. Jadi duduknya rukun sendiri, tasyahudnya rukun sendiri. Tidak dibaca dengan keadaan yang lain. Jadi misalkan saya udah duduk tasyahud nih, kemudian sambil tiduran, lalu kemudian lanjutkan bacanya, nggak bisa. Gitu. Jadi dalam keadaan duduk, baca memang dalam keadaan duduk. Nah, yang ketiga dengan bahasa Arab, ya sebagaimana dalam permasalahan Al-Fatihah sudah kita bahas semua. Kalau orang tidak mampu, lalu bagaimana caranya? Lalu kemudian harus berturut-turut, artinya antara empat bacaan yang tadi kita sebutkan itu berturut-turut, ya. At-tahiyatulillah, kemudian langsung salamun alaika, lalu kemudian salamun alaina, kemudian lanjutkan syahadu ala dan seterusnya seperti itu. Oke, yang keenam harus memperhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai hurufnya tertukar satu dengan yang lain, lalu kemudian jangan sampai ketinggalan satu huruf, ya. Misalkan yang bertasydid itu kan ada dua huruf, berarti harusnya ya berarti dibaca ulang benar-benar dua huruf. Kemudian membaca kata-katanya, ya kata-katanya jangan sampai ditukar dengan kata-kata yang lain, ya jangan sampai ada perubahan-perubahan makna dan sebagainya. Kemudian memperhatikan tasydidnya juga dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa syarat daripada membaca tasyahud ini, ya. Berikutnya di antara syaratnya juga dalam apa namanya, dalam permasalahan tasyahud akhir itu adalah dilakukan secara berurut, ya, berurut yang tidak selagi apa namanya, yang urutannya itu yang penting adalah tidak mengacaukan makna. Artinya kalau seandainya diacak sedikit tapi tidak mengacaukan makna, contoh misalkan kita membaca seperti ini, ya. Eh, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatu lillahi. Assalamu alayna. Jadi harusnya yang pertama dibaca yang kedua dibaca yang pertama. Nah, apakah mempengaruhi makna? Tidak. Maka dalam hal ini itu tidak dipermasalahan, ya. Kecuali kalau seandainya dipisah. Contoh, at-tahiyatu alaika salamu lillah. Gitu kan. Kan harusnya at-tahiyatu lillah alaika salam. Ini dicampur adukan sehingga mempengaruhi makna. Maka dalam hal ini itu tidak diperbolehkan. Jadi tertib di sini tidak mutlak tertib harus dari 1, 2, 3, 4. Yang penting tidak mempengaruhi perubahan makna. Seandainya dibaca yang kedua, jadi kan salamun alaika dulu dibaca, kemudian setelah itu baru at-tahiyatulillah, maka itu masih diperbolehkan menurut pendapat Imam atau Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, berikutnya yang ke-14 Ar-Rabi' Asyar al-qu'udu fihi. Ya, duduk saat tasyahud itu. Jadi duduk itu adalah rukun tersendiri pula dibandingkan dengan apa namanya? Tasyahud. Ya, jadi masing-masing itu ada dua rukun. Ya, tasyahudnya rukun, duduknya juga rukun seperti itu. Ya, begitupun nanti ketika kita berbicara mengenai sunnah abad, ya, sunnah abad. Ya, ini nanti kan lebih di sunnah abad nanti akan ketemu memisahkan ini. Jadi sunnah abad itu nanti kan salah satunya adalah duduk untuk tasyahud awal, ya, kemudian juga membaca tasyahud awalnya itu. Artinya orang kalau duduk tasyahud awal tapi belum baca tasyahud awal, maka dia tetap harus mengganti dengan sujud sahwi gitu, ya. Bukan ya sujud sahwi gitu. Kenapa? Karena dia belum lengkap, ya. Yang sunnah abad itu bukan cuma duduknya tapi juga membaca tasyahudnya seperti itu. Ya, begitupun nanti ketika kunut itu kan yang dibaca juga bukan hanya kunutnya tapi ada salawatnya juga di sana. Jadi kalau belum lengkap di situ, ada orang berhenti lama dengan niat kunut tapi dia nggak baca kunut, ya berarti dia belum dianggap menyelesaikan sunnah abad secara sempurna seperti itu. Nanti kita akan bahas tersendiri, ya. Yang kita sudah sampaikan bahwasanya duduk tasyahud akhir itu yang paling afdol adalah caranya dengan duduk tawarruk namanya, ya, dengan duduk tawarruk, dan metodenya atau caranya kita semua sudah tahu gitu, ya. Nah, mau dalam madzhab Imam Syafi'i mau dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat, nah, dan segala macamnya, tasyahud akhir tetap duduknya tawarruk seperti itu, ya, yang dianjurkan seperti itu, ya. Karena nanti ada beberapa madhab yang mengatakan maksudnya kalau
duduknya sholatnya 2 rakaat, ya, artinya tidak ada tasyahud awal, duduknya duduk iftirash. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau duduk tasyahudnya tidak diiringi dengan salam, maka duduknya iftirash. Tapi kalau setelahnya diiringi dengan salam, mau cuma 2 rakaat sholatnya, ya, atau tasyahud satu-satunya dalam sholat itu, seperti sholat subuh misalkan, maka tetap duduk tawarruk ketika tasyahud akhir seperti itu. Oke, al-khamis asyar yang kelima adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca salawat nabi, ya. Ya, minimal-minimalnya apa? Bacaan Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Oke, jadi minimal-minimal sudah sah salat dengan mengerjakan rukun salawat nabi itu apa? Ketika membaca Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Ya, bahkan dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, sudah cukup ketika seseorang membaca sallallahu ala Muhammad seperti itu. Tapi kita diajarkan yang sempurna, ya, yang lengkap, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Dan dijelaskan juga, ya, sebagaimana beliau menukil, ya, Syekh Nawawi Al-Baghdadi menukil dari Syekh Muhammad Al-Bakri dan selainnya dari para pembesar-pembesar ulama, yang paling sempurna adalah ayat dia bilang di siyadah, menambahkan lafaz siyadah. Apa itu siyadah? Menambahkan sayyidina. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip dalam oleh Syekh Muhammad Awal Al-Bantani dari Syekh Muhammad Al-Bakri, bahwasanya yang paling afdal adalah menambahkan sayyidina. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya seperti itu. Ya, nah itulah yang paling afdal seperti itu. Nah, nanti akan ada sedikit problem, ya. Kita kan sering menyebut, ya, apa hukumnya membaca salawat dan salam, ya, dengan memisahkan tadi, artinya membaca salawat tanpa salam dan atau membaca salam tanpa salawat. Nah, itu dijawabnya, kan kita sering membahas bahwa itu hukumnya akan makruh, gitu kan. Maka dalam hal ini apakah kita mengerjakan suatu hal yang makruh dalam sholat? Tadi salawat di awal kita nggak iringi dengan salam, gitu ya. Lalu kemudian salam di akhir kita nggak iringi dengan salat. Apakah makruh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang warid memang seperti itu. Dianjurkan baca salawat dulu baru kemudian salam. Dan di sisi lain itu salawat dan salam. Dan memang agak sedikit panjang redaksinya sehingga kemudian seolah tidak bergabung antara salawat dan salam. Tapi itu sebenarnya adalah kita membaca salawat dan salam satu keadaan atau sekaligus seperti itu. Ya, nanti kan ada salam di akhir, ya. Ini kan membaca salawat. Ya, salamnya kan belum ada, ya. Salamnya mana? Salamnya nanti ketika membaca salam yang pertama atau salam yang ke kanan seperti itu. Ya. Oke, berikutnya As-sadis asyar yang ke-16 rukunnya adalah salam, ya. Ini salam yang pertama maksudnya. Nah, ini kan kita ketika sholat itu ada salam 2 kali, ya, salam ke kanan, salam ke kiri. Nah, salam yang rukun adalah salam yang pertama, yang kanan itu, gitu ya. Nah, artinya kalau kita nggak salam ke kiri juga nggak apa-apa, gitu ya. Artinya sah-sah saja sholatnya. Tapi yang paling utama tetap melakukan salam yang kanan dan salam yang ke kiri. Semuanya dikerjakan. Oke, nah ada beberapa syarat bacaan salam. Jadi salam ini sebenarnya bukan gerakan menghadap kanannya, tapi rukun qauli, ya, ya, dalam hal ini berarti bacaan salamnya. Karena itu ada beberapa syarat juga, di antaranya seperti menggunakan alif lam, artinya assalamualaikum, bukan salamun alaikum, ya. Jadi salamun alaikum tanpa alif lam itu nggak bisa, harus membaca dengan alif lam, assalamualaikum. Yang kedua adalah menggunakan dhamir mukhatab. Jadi assalamualaik, ya, kum, gitu ya. Kum itu kan mukhatab. Dan menggunakan yang jamaknya, syarat yang ketiga. Jadi mukhatab yang kedua, jamaknya yang ketiga. Jadi assalamualaikum. Kalau dibaca assalamualaikum, nah nggak bisa. Ya, jadi jamaknya pun jamak yang mudzakkar, gitu ya. Assalamualaikum. Lalu kemudian kalau assalamualaikum nggak bisa, alaihim, ya. Assalamualaikum nggak bisa. Atau assalamu alayya, assalamu alayna itu nggak bisa. Bacanya assalamu alaikum. Lalu kemudian syarat yang berikutnya menggunakan bahasa Arab jelas. Lalu kemudian dirinya sendiri memperdengarkannya. Ini syarat rukun qauli secara umum, ya. Jadi semua rukun qauli itu syaratnya harus bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Kalau dirinya nggak bisa mendengarkan, maka belum dianggap membaca. Karena yang dianggap rukun adalah ketika membaca. Karakter membaca itu apa? Bisa didengar oleh diri sendiri minimal. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian dilakukan dalam keadaan duduk, ya, sebagaimana tadi tasyahud, ya, artinya dalam hal ini belum berdiri dulu, ya, sampai selesaikan dulu salatnya baru nanti kemudian baru berdiri. Jadi kalau orang misalkan sudah baca salawat lalu kemudian dia berdiri baca salam, itu belum dianggap sebagai salam, karena salam itu dilakukan saat dalam keadaan duduk, ya. Lalu kemudian beriringan antara dua kalimat tersebut, jadi assalamualaikum langsung berturut-turut, ya, jangan dibatasi dengan sesuatu yang lain seperti itu. Dan masih menghadap kiblat dengan dadanya, artinya saat itu, ya, berdiri saja nggak boleh, ya, berdiri nggak boleh, itu lebih lebih parah, ya. Nah, bukan, jangan cuma itu, kita udah nggak menghadap kiblat saja ketika salam itu masih belum dianggap cukup, ya, dalam hal ini masih batal salatnya. Jadi sampai selesai salam itu dada kita harus masih menghadap kiblat, ya. Jadi yang menghadap kiblat itu dada, ya, bukan
muka, karena muka kita nanti akan hadap kiri kanan gitu kan. Kalau misalkan hadap ke kanan berarti nggak hadap kiblat, berarti apakah? Nah, itu kan gitu ya. Jadi yang menghadap kiblat adalah dadanya seperti itu. Oke, dan tidak memasukkan salam yang lain. Nah, artinya dalam hal ini kalau seandainya kita jawab salam orang gitu ya, ada orang lewat ya, kita lagi sholat orang lewat, kita baca assalamualaikum dengan niat nyapa dia, berarti itu belum dianggap salam. Jadi salam yang sah yang diterima adalah salam memang niat salam ini sebagai salam rukun sholat seperti itu. Ya, dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah tidak menambahkan salam itu dengan sesuatu yang bukan bagian daripada salam yang apalagi sampai merubah maknanya. Seperti misalkan ketika menambahkan lafaz assalamu wa alaikum. Ya, assalamu wa alaikum. Tambahnya cuma wow, tapi itu membatalkan sholat jadi. Kenapa? Karena menambahkan sesuatu yang bukan bagian daripada sholatnya. Atau kalau mau diulang lagi bacanya jadi assalamu alaikum seperti itu. Dan yang sabi asyar yang ke-17 adalah tertib ya, tertib dari rukun-rukun sebelumnya. Nah, perlu dicatat juga bahwasanya tertib di sini maksudnya bukan sesuai dengan urutan ini ya. Artinya kalau sesuai urutan yang 17 tadi nggak kelihatan tertibnya ya. Kenapa? Karena kan kalau secara kita lihat ke atasnya ya, berarti orang niat dulu, kemudian setelah niat takbiratul ihram, kemudian setelah takbiratul ihram baru berdiri. Apakah begitu sholatnya? Kan tidak. Ya, orang berdiri dulu, kemudian dari berdiri itu niat takbiratul ihram ya, seperti itu. Jadi tiga rukun pertama ini dilakukan berbarengan di awal gitu ya. Niat berbarengan dengan takbiratul ihram sekaligus dia sudah berdiri. Bukan niat dan takbiratul ihram kemudian baru berdiri, enggak gitu ya, tapi semuanya berbarengan. Maka karena itu tadi kita sebutkan tertib itu maksudnya bukan tertib dalam hal sebagaimana urutan yang kita sebutkan dari rukun-rukun sholat sebelumnya, tapi sebagaimana cara yang kita tahu gitu ya. Yang kita tahu caranya ya ruku dulu baru kemudian i'tidal gitu kan, bukan ruku sujud baru i'tidal, enggak. Nah, itu enggak tertib namanya seperti itu. Jadi bi'tibar ibtida'nya yang tiga awal ini semuanya berbarengan. Lalu kemudian baru tertibnya baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk dalam sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Nah, tertib sampai akhir. Tidak bisa diacak-acak seperti itu. Ya. Nah, dan ini karena syaratnya tertib, maka konsekuensinya apa? Contoh, kalau seandainya seseorang itu lupa mengerjakan salah satu rukun di tengah-tengah sholat, oke, maka dia harus kembali ke rukun itu tadi. Gitu. Contoh, misalkan ada orang yang di rakaat pertama, dia sholat subuh di rakaat pertama. Rakaat pertama sholat subuh dia ruku. Setelah ruku dia langsung sujud, enggak tidak, ya. Ruku langsung sujud ya, maka dalam hal ini dia langsung sholat terus, pas tasyahud akhir baru ingat, oh saya tadi di rakaat pertama, misalkan ada orang seperti itu, saya tadi di rakaat pertama belum i'tidal, maka dia kembali kemana? Kembali ke i'tidal atau kembali ke sujud? Ruku. Jawabannya kembali ke ruku. Jadi kembali ke satu rukun sebelum apa yang ditinggalkan tadi, kemudian i'tidal untuk rakaat yang pertama tadi, jadi baru sholat, lanjutkan sholatnya sampai akhir 2 rakaat gitu. Jadi nanti akan menjadi 4 rakaat sholatnya total seperti itu. Tapi yang 2 rakaat pertama tidak dianggap, kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu rukun, karena tartib adalah rukun, jadi harus berurutan sholat, nggak bisa langsung dikejar untuk yang tinggal saja. Dan yang wajib rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Artinya sujud sahwi tetap nanti akan dikerjakan ketika meninggalkan rukun lalu kemudian diperbaiki, tapi tetap harus dikejar itu yang rukun. Nanti akan kita bahas ya, ada perbedaan dalam gerakan-gerakan sholat itu, ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah abad, dan ada yang namanya sunnah hayat. Ya, kalau kalau rukun dia mau nggak mau harus dikerjakan. Ketinggalan batal sholat, ya nggak sah sholat kalau ketinggalan. Artinya harus dikejar, nggak boleh ketinggalan. Dan nanti setelah dikejar dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir. Ada namanya sunnah abad. Kalau ditinggalkan nggak masalah, nggak batal sholat, tapi dianjurkan nanti sebelum sholat tetap sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ditinggalkan nggak masalah, ya sholat tetap sah dan tidak dianjurkan juga, atau dalam hal ini tidak ada anjuran untuk melaksanakan atau mengerjakan sujud sahwi setelahnya. Seperti itu. Oke. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita, dan kita telah menyelesaikan permasalahan mengenai rukun-rukun sholat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita seputar fikih ibadah masih dalam perkara sholat. Kita cukupkan pertemuan hingga kali ini. Semoga bermanfaat. Kita fi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.